COVID-19 membuat semua sektor kelabakan termasuk perbankan yang kini dihantui kredit macet. Saudara, kita tahu tanpa terkecuali semua sektor terkena imbas pandemi COVID-19. Salah satunya sektor perbankan. Di tengah upaya menjalankan bisnis agar tetap sehat, perbankan juga mendapat tugas memulihkan ekonomi nasional seperti melalui penyaluran kredit. Memiliki likuiditas cukup dan rasio kecukupan modal yang kuat, perbankan hingga kini masih enggan melakukan ekspansi kredit. Percepatan realisasi stimulus fiskal maupun moneter diharapkan dapat mendorong ekspansi kredit untuk segera menggerakkan sektor real dan pemulihan ekonomi. Pandemi COVID-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan manusia saja, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor perbankan. Ketika dunia menghadapi krisis kesehatan global, sektor perbankan pun harus segera beradaptasi dengan tantangan baru, mulai dari perubahan perilaku nasabah hingga ketidakpastian ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa saja sih dampak pandemi terhadap sektor perbankan dan bagaimana sih caranya perbankan untuk mengatasi dampak tersebut. Yuk kita simak sama-sama. Dampak yang pertama yaitu penurunan permintaan kredit. Selama pandemi, banyak bisnis dan juga banyak orang yang mengalami kesulitan finansial. Sebagian besar perusahaan juga mengalami kehilangan pendapatannya secara besar-besaran atau bahkan mereka pun terpaksa untuk tutup. Ketidakpastian ekonomi yang terjadi pada saat itu membuat banyak perusahaan untuk menunda atau bahkan membatalkan untuk mengajukan pinjaman. Nah, kondisi serupa juga terjadi pada sektor rumah tangga, di mana banyak sekali individu yang mengalami tekanan finansial akibat kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga ini juga berpengaruh kepada penurunan permintaan kredit yang diajukan. Nah, gabungan dari turunnya permintaan kredit dari sektor usaha dan sektor rumah tangga ini menyebabkan perubahan yang signifikan dalam jumlah total permintaan kredit di industri perbankan selama pandemi. Dampak yang kedua yaitu lonjakan kredit macet atau NPL. Apa sih NPL itu? NPL adalah singkatan dari non-performing loan atau kredit yang tidak bisa dibayarkan secara tepat waktu. Selama pandemi, kesulitan untuk membayar hutang semakin tinggi, baik itu bagi perusahaan maupun bagi individu. Hal ini dikarenakan mereka kehilangan pendapatannya, sehingga kemampuan mereka untuk membayar hutang pun akan terganggu. Nah, dengan adanya kondisi ini akan menyebabkan jumlah kredit macet atau NPL semakin tinggi. Dampak yang ketiga yaitu turunnya pendapatan dan profitabilitas. Bank-bank juga mengalami penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi. Salah satu pendapatan bank itu kan berasal dari bunga kredit yang diberikan. Namun dengan turunnya jumlah permintaan kredit dan lonjakan kredit macet yang telah saya jelaskan tadi, ini akan menyebabkan bank mendapatkan lebih sedikit uang dari bunga. Dampak yang terakhir yaitu percepatan digitalisasi layanan perbankan. Salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan adalah percepatan adopsi teknologi digital. Pembatasan sosial dan penutupan fisik kantor-kantor bank membuat bank-bank di Indonesia harus mempercepat transformasi digital mereka untuk menjaga kelangsungan layanan kepada nasabah. Dengan menghadapi kondisi seperti itu, bank memanfaatkan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan platform pembayaran digital dengan tujuan agar bank dapat tetap melayani nasabah secara efektif meskipun ada keterbatasan akses ke kantor cabang. Terus, langkah-langkah apa aja sih yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan ini? Langkah yang pertama yaitu melakukan restrukturisasi kredit. Di tengah badai ekonomi akibat pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penyelamat bagi nasabah yang terdampak. Kebijakan ini menjadi angin segar loh bagi perusahaan ataupun individu yang sedang mengalami tekanan finansial pada saat itu. Hingga akhir tahun 2020, bank-bank telah berhasil melakukan restrukturisasi kredit senilai miliaran rupiah, memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan roda bisnis terus berputar.
Langkah yang kedua yaitu penurunan suku bunga dan stimulus moneter. Dalam menghadapi pandemi, Bank Indonesia mengambil langkah yang bersejarah yaitu dengan menurunkan suku bunga ke level terendah. Tujuannya jelas yaitu untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan memberi insentif pada perusahaan maupun individu untuk meminjam, berinvestasi, dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Selain itu, Bank Indonesia juga turut menggelontorkan stimulus moneter melalui pembelian surat berharga negara atau SBN untuk menjaga likuiditas pasar keuangan dan stabilitas sistem perbankan. Langkah ini memberikan ruang bernapas bagi dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah yang ketiga yaitu adanya dukungan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM. Sektor UKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program ini menyediakan dana berupa penjaminan kredit dan subsidi bunga untuk membantu para UKM tetap bertahan dan berkembang di tengah terpaan pandemi COVID-19. Upaya ini tidak hanya melindungi UKM dari kerugian yang lebih dalam, tetapi juga membantu menekan resiko kredit macet di sektor perbankan, menciptakan keseimbangan antara bisnis dan juga stabilitas ekonomi. Pandemi COVID-19 memang menjadi tantangan besar bagi sektor perbankan di Indonesia, tetapi ini dapat membawa perubahan yang lebih positif lagi. Kini, setelah pandemi usai, kita bisa melihat sektor perbankan yang lebih kuat, inovatif, dan siap menghadapi masa depan. Pengalaman ini dapat menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.